Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru yang hebat. Ayo belajar bersama Kurikulum Merdeka. Topiknya, mengapa kurikulum harus berubah? Saya Muklis Aryadi dari SMA Negeri 1 Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Apa peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan? Peran kurikulum, pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum, pemandu dalam proses belajar peserta didik. Apa komponen kurikulum menurut Ralph Tyler? 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode. Dan 4. Evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka, kini dan masa depan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin berkembang. Metode, teknik pembelajaran akan membosankan jika tidak ada perubahan. Tugas kita menyiapkan peserta didik agar bisa menghadapi perkembangan zaman yang baru. Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contoh, waktu kita sekolah dulu, kita masih menggunakan mesin ketik manual. Perlahan kita dikenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan di floppy disk. Sekarang kita amati, komputer tidak hanya sebatas alat ketik, tetapi jauh dari itu. Seluruh kegiatan manusia di dunia semua dilakukan dengan komputer. Dengan komputer, semua pekerjaan makin ringkas dan mudah. Sebagai sarana komunikasi, penunjang pendidikan, penunjang bisnis, media hiburan, gudang informasi, mempercepat pekerjaan, penghasil uang, alat kontrol, media membuat konten, media bagi programmer, dan lain-lain. Teknologi informasi sudah akrab di semua kalangan, dari balita hingga orang tua, tanpa batas status. Bagaimana cita-cita murid kita saat ini? Dahulu, saat kita ditanya, cita-cita kita menjadi guru, polisi, dokter, tentara. Jawaban siswa sekarang berbeda. Tidak pernah kita pikirkan. Mereka ingin menjadi YouTuber, ilustrator, animasi karakter kartun, aplikasi game, arsitek, dan lain-lain. Inilah sebabnya kurikulum harus berubah agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang masa depan yang lebih baik. Ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dapatkah kurikulum di sekolah berubah?
Kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis, sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, industri, lingkungan sekitar, instansi, orang tua, sekolah harus kompak bersama-sama bertanggung jawab atas masa depan peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, bersama-sama merancang kurikulum untuk kebutuhan peserta didik. Terima kasih, selamat belajar, dan terus berjuang.